Dokter Gimana ya? sehat, dok? Alhamdulillah selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Jadi ya terima kasih ini udah bisa diundang ke sini. Iya, kami juga Oke. berterima kasih untuk Dokter Kamala sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan begitu dokter untuk Ya, sharing-sharing bersama kami mengenai perawatan intensif di RSA UGM, Dokter Kamala. iya, iya. Baik, pendengar Trijaya, saya juga membuka layanan interaktif WhatsApp kami untuk Anda bisa bergabung menanggapi talk show kami di kesempatan siang hari ini di 081998009700. Dokter, sebagai pembahasan awal dulu, kita sharing-sharing dulu mungkin ya, dokter, ke pendengar Trijaya ataupun yang sudah join bersama kami melalui live Instagram mengenai perawatan intensif dan juga ruang intensif. Ini kan menjadi dua hal yang berbeda begitu ya, dokter Kamala. Yang kita Iya. ketahui bahwa perawatan intensif itu kan berkaitan dengan khusus mengelola pasien yang kritis atau sakit berat begitu. Tapi apa yang harus kita ketahui secara lebih dalam bersama-sama mengenai perawatan intensif ini sendiri, Dokter Kamala? Mungkin ada penjelasan dari Anda. Iya, terima kasih Mbak Jova. Jadi eh, terkait antara perawatan intensif dengan ruang intensif, yaitu sebenarnya satu kesatuan ya. Kalau di ruang intensif mesti akan merawat pasien-pasien dengan intensif, gitu. Makanya disebut ruang intensif. Nah, Ya, yang eh, perlu diketahui adalah pasien yang dirawat di ruang intensif itu pasien yang bagaimana, gitu. Apakah setiap pasien yang masuk rumah sakit harus masuk intensif atau enggak gitu, atau ada pasien-pasien yang tidak sadar baru masuk intensif atau gimana gitu ya. Jadi kan kalau kita berbicara tentang intensif itu maksudnya eh, pengelolaannya ini lebih intens ya, lebih kontinu dan terus menerus, bit to bit istilahnya itu. Jadi tiap detik dimonitor gitu. Berbeda misalnya dengan pasien yang dirawat di bangsal atau dirawat jalan gitu, itu monitoring keadaan pasiennya itu bisa tiap per 6 jam atau pergantian shift itu dilakukan monitoring gitu. Nah, kalau ada keluhan baru nanti lapor ke perawat jaga. Itu yang di tempat non intensif ya, yang tidak intensif. Sebenarnya kalau di ruangan intensif atau yang dirawat dengan intensif itu monitoringnya terus menerus. Jadi tidak apa namanya, tidak gradual tiap jam atau tiap enggak, tapi tiap bit to bit ya. Tiap detik itu monitoring. Jadi tersentralisasi monitornya. Jadi perawat di ruangan intensif itu nanti memonitor pasien itu terus menerus. Kalau terjadi kegawatan yang krusial yang istilahnya bisa menjadi sesuatu yang mengancam nyawa itu akan lebih cepat ditanganinya. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, pasien-pasien apa saja misalnya yang bisa dirawat di intensif atau yang diindikasikan untuk dirawat intensif itu sebenarnya benar tadi yang dibilang Mbak Jova tadi, ada pasien kritis gitu ya. Pasien kritis itu kalau kita mengibarkan diri kita sendiri itu keadaan sadar gini ya. Nah, itu kalau misalnya ada serangan dari luar, kita tuh bisa menangkis gitu ya. Ya kan? Kalau mau dicubit orang, mau dipukul orang, kita bisa menangkis. Tapi kalau pasien yang kritis, yang dia kadang penurunan kesadaran, dia tidak mampu mengerjakan itulah fungsi petugas medis ya, para medis itu untuk melindungi pasien itu, menjaga dari ancaman luar yang pasien sendiri tidak mampu untuk mengkompensasinya. Nanti pasien-pasien yang masuk di ruang intensif itu ada tiga indikasi sebenarnya nanti yang ya secara global. Yaitu pertama pasien yang kritikal, yang kritis tadi itu yang biasanya tekanan darahnya turun drastis atau pasien disebut shock gitu ya, penurunan kesadaran, kemudian pasien-pasien yang pasca operasi yang butuh pemantauan ketat itu yang pasien kritis ya. Nanti yang kedua, indikasi kedua itu pasien yang potensial menjadi kritis. Nah, ini saat ini belum kritis nih, tapi kalau dibiarkan di ruangan yang lain, tidak dimonitor, ini bisa menjadi ke arah kritis. Nah, ini juga indikasi ini dirawat di ruang intensif ya. Nah, terus yang ketiga ada ya indikasi sosial. Indikasi sosial itu ya misalnya pasien ini sebenarnya sudah tidak layak nih dirawat di ruang intensif.
Cuman kalau ditaruh di luar ruang intensif itu kayaknya kayak nggak mentolo, kalau orang orang Jawa itu bilang itu nggak mentolo, itu nggak tega lah itu misalnya itu. Misalnya apa? Ini pasien-pasien yang terminal ill, pasien cancer yang sudah tidak bisa diharapkan lagi misalnya gitu. Itu sebenarnya kan kalau mau dikasih apa aja ini secara medis tidak bisa menolong. Ya, kan? Atau pasien dengan gangguan cedera kepala yang berat yang ini sudah diperkirakan dia MBO atau mati batang otak, itu sebenarnya sudah nggak ada indikasi di ICU nih. Untuk apalagi yang sudah batang otaknya sudah nggak bisa berfungsi gitu kan. Walaupun jantungnya masih berdenyut gitu kan, nafasnya masih ada, tapi kalau otaknya udah nggak berfungsi nggak bisa sembuh, nggak bisa balik lagi. Nah ini kayak gini ini sebenarnya nggak masuk ICU sebenarnya, cuman jadi indikasi sosial. Kalau ICU kosong ya mau nggak mau ya diterima aja lah. Ya, kita memanusiakan manusia. Jadi nanti perawatan di ICU-nya end of life care. Jadi perawatan paliatif yang istilahnya tidak meresusitasi atau menghidupkan kembali kondisinya itu, cuman menjaga aja dia biar tetap diberikan sesuai kebutuhan manusia secara dasar. Orang hidup kan butuh oksigen ya, butuh cairan, gitu, butuh makan minum, yaitu diberikan. Cuman yang basic aja, yang dasar aja. Tapi tidak dimanipulasi sampai yang berlebih sampai harapannya tinggi. Jadi ya dasar. Nanti kalau dia memburuk ya sudah, kita biasanya disebut itu pasien DNR ya. DNR itu do not resuscitate, jadi tidak diapa-apakan, tidak di pacu jantung itu apa sih? Di RJP itu ya. Kalau ditekan dadanya sampai berulang kali itu sudah tidak dikerjakan itu. Karena ini sudah DNR, do not resuscitate. Jadi tidak usah diresusitasi. Sudah ada tulisannya itu di bednya ini, sudah tulis DNR itu. Jadi pasien seperti ini sudah nggak perlu diresusitasi. Kalau misalnya pun dia akan memburuk, terus kemudian tidak bisa pulih lagi, istilahnya ada kegawatan, itu ya wes diikhlaskan, naturally death lah kalau orang bilang itu naturally death, tidak usah diapakan. Itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, di masa-masa seperti sekarang ini ya, pasien-pasien yang infeksius ya terutama yang banyak itu, ya kayak pasien SARS-CoV itu ya, yang coronavirus itu ya, itu kan kadang-kadang pasien itu belum kritis ya, pasien itu masih sadar penuh ya, masih bisa ngobrol, tapi dari parameter laboratorium ya ini sebentar lagi kondisinya menjadi kritis. Kadang-kadang pasien, kok saya harus masuk ICU ini kalau kondisi saya masih kritis. Tapi dalam hitungan nggak lama ini bisa memburuk. Jadi kadang-kadang juga diindikasikan masuk ICU. Nanti di ICU di RSA ini kita sebenarnya ada dua tower gedung yang untuk intensive care ini. Yang satu untuk perawatan ICU infeksius ya, termasuk infeksi pernafasan itu. Yang satunya yang non infeksius. Jadi memang sudah kita pisahkan. Yang infeksius nanti ruangannya satu-satu gitu. Tiap satu pasien satu-satu gitu. Jadi emang dilokalisir, diisolasi istilahnya. Jadi ICU isolasi ya infeksius. Dan di masa kemarin waktu lonjakan COVID luar biasa kemarin, ini selalu nggak pernah kosong ruangan yang infeksius itu. Selalu penuh dan luar biasa hektiknya itu. Jadi terus terang banyak yang nggak tertolong sebenarnya, pasien itu banyak nggak tertolong karena apa, sampai saat ini pun di mana-mana kalau kita melihat tren pasien COVID yang memburuk itu, yang sampai gagal nafas itu jarang sekali bisa tertolong gitu ya. Tapi ya ada, berapa kali saya catat ada. Dan bahkan kalau saya membandingkan dengan daerah lain, dengan rumah sakit lain, angka keberhasilan ini cukup tinggi. Tapi ini tidak bisa dijadikan parameter bahwa ini lebih baik atau enggak. Saya rasa enggak. Karena waktu masuk ICU itu tingkat kegawatannya atau severity-nya itu mungkin beda-beda. Kalau sudah terlalu berat ya memang nggak bisa ini. Tapi kalau sejak awal bisa dikelola harusnya lebih baik. Nah, kenapa kok nggak sejak awal aja pasien-pasien itu masuk ICU? Karena terbatas tempatnya, gitu kan. Jadi kendala itu. Jadi kita gimana itu kan effortnya sangat besar sekali ya untuk pasien bisa masuk ICU, maksudnya dari segi penyediaan tempatnya, terus transfernya itu luar biasa. Ya kurang seperti itu Mbak Jefa ya.
di ICU Baik. apa di intensive care. Ya, sudah sangat panjang kali lebar sekali penjelasan Oh ya, dari dokter. Sangat luar biasa menjelaskan sedetail mungkin begitu ya dari iya iya siapa iya. saja dan apa yang bisa mendapati ruang perawatan intensif dengan tiga indikasi yang sudah disampaikan adalah kritikal, potensial menjadi kritikal dan juga indikasi sosial begitu ya untuk Iya, dokter iya, iya. Kamala. Tapi tadi sempat disampaikan juga bahwa salah satunya adalah ada ruang ICU begitu untuk perawatan intensif bagi pasien yang membutuhkan. Tapi kan selain itu ada juga ruang NICU, ICU, bahkan sejenisnya begitu ya Dokter Kamala. Iya, Boleh betul. tidak sih kita diberikan informasi mendalam juga mengenai Mhm. perbedaan dari ruang ICU, NICU, PICU sampai dengan gejala dengan kondisi seperti apa yang bisa menempati ruangan tersebut, Dokter Kamala? Oke, ya, jadi kalau di ruang intensive care sendiri itu memang dikotomi berdasarkan kebutuhan, maksudnya ada yang kita sebutkan PICU, NICU gitu. Yang PICU itu yang pediatric intensive care, berarti pediatric untuk pasien-pasien ICU yang dia anak-anak usianya gitu ya. Jadi masuk situ. Terus kemudian yang NICU, neonatal intensive care unit. Jadi dia untuk pasien-pasien pediatrik ya, neonatus ya. Neonatus itu bayi baru lahir sampai dengan usia 40 hari kurang lebihnya. Itu dia masuknya indikasinya di ruang NICU. Kita terus kemudian yang misalnya HCU ya apa H care unit itu dia high care unit itu mirip ICU monitoringnya, cuman tata laksana di dalamnya itu kadang tidak sampai dilakukan tindakan-tindakan invasif. Kalau yang nanti di ICU dibedakan nanti misalnya pasien sampai dipasang alat bantu nafas ya, diintubasi namanya, dipasang selang bantu nafas itu, kemudian dikonekkan ke mesin ventilator ya untuk membantu nafasnya, menggantikan fungsi parunya sementara. Terus kemudian juga dipasang vena sentral ya di jugularis atau di subclavia itu di daerah sini di dada sini untuk memasang jalur infus sentral. Yang di HCU tidak sampai seperti itu, biasanya hanya untuk monitoring aja. Yang potensial menjadi kritis. Nah, ini kalau dia potensial kritis, kalau misalnya kritis, masuk ke ICU, kalau tidak kritis ya bertahan di situ aja, terus nanti mungkin bisa ada rawat ke bangsa. Ada lagi sebenarnya apa itu ICCU ya, ICCU ya, yang intensive cardiac care unit ya. Jadi yang kalau yang di ICCU itu biasanya dikhususkan untuk pasien-pasien yang ada problem kardiak, problem jantung. Kardiak itu problem jantung ya. Jadi pasien-pasien dengan problem jantung misalnya ada keluhan nyeri dada yang menjalar sampai tangan, itu keluhannya di sana. Dada seperti ditusuk atau seperti ditindih batu, nyeri hebat di situ. Itu nanti biasanya sejak awal di UGD itu dilakukan penanganan kegawatannya, karena itu bahaya sekali itu. Kalau nggak segera diatasi itu bisa sampai henti jantung. Nah, nanti kalau sudah di EGD distabilkan, ya sudah stabil, ini jangan terlalu buru-buru puas kan, karena kadang-kadang itu masih bisa berulang. Nah, kayak gini ya mesti butuh monitoring di ICCU yang untuk kasus seperti ini. Nah, ini nih kasus-kasus medikal atau kasus-kasus yang intensif yang gawat yang dia tidak infeksius ya, terutama. Jadi maksudnya di ruang ICU tadi, ICCU, PICU, NICU ya, itu masuk situ. Nah, kalau yang infeksius nanti kita arahkan ke gedung yang satunya lagi, itu yang ada ICU ruang isolasi. Sama juga di situ, ada ICCU, ada ICU, ada HCU juga ya tadi yang high care unit itu monitoring. Dan juga untuk kalau pasien pediatrik dan neonatal kita masih khususkan yang di ruangan yang satunya ini yang non infeksius. Karena sampai saat ini sih jarang sekali pasien pediatrik tuh yang kayak di masa pandemi kemarin yang masuk ICU itu sangat jarang, saya belum pernah menemui. Biasanya yang masuk usia muda, ada komorbid DM atau sakit jantung atau yang lainnya itu, atau orang tua pediatrik. Yang bayi-bayi atau anak-anak itu jarang sekali. Nah, kalau dari teori kan anak-anak lebih rentan tuh, tapi yang khusus yang kemarin yang infeksius itu jarang, karena mungkin daya tahannya lebih kuat ya, kan ini penyakit metabolik waktu itu ya. Itu Mbak, coba ya kurang lebih untuk pembagiannya. Nah, nanti di
di apa namanya di ICU itu ya, itu sejauh mana sih tindakan yang bisa kita kerjakan di sana. Itu kayak tadi saya bilang, itu ada penanganan airway management ya. Jadi adanya kegawatan jalan nafas itu perlu ditangani di ICU atau di UGD sejak awal ya, dari UGD terus dilanjut di ICU, terus kemudian sampai hemodialisis bisa di ICU. Cuci darah itu ya, pasien-pasien gagal ginjal yang dia gawat kondisinya itu bisa dicuci darah di ICU. Kemudian juga apa namanya, ekokardiografi, melihat fungsi jantung ya di ICU itu nanti bisa dengan USG dilihat kondisi jantungnya masalahnya di mana. Jadi fungsi jantung itu masih normal atau enggak, atau ada kelainan di mana, itu bisa dideteksi di situ. Ya nantinya akan mengarah kemana nih, apakah ini butuh operasi atau tidak, nanti di screening di situ. Itu Mbak Coba. Oke, baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya ya. Berarti untuk setiap ruangan itu memang difungsikan atau diperuntukkan bagi jenis-jenis ataupun juga gejala yang sudah seharusnya nantinya akan dirawat disesuaikan dengan ruangan tersebut ya dokter ya, secara garis besar gitu. Pengelompokan ruangan-ruangan tersebut. Iya, itu baik. Pengelompokan tadi itu berdasarkan bisa berdasarkan jenis usianya, bisa berdasarkan jenis penyakitnya yang dialami pasien itu. Tapi secara global garis besar itu ya tetap pasien-pasien yang membutuhkan perawatan intensif gitu ya, intinya gitu. Jadi pasien-pasien kritis juga itu. Nah, masalahnya pasien kritis karena apa? Karena jantung, atau karena paru-paru yang bermasalah, atau ginjal yang bermasalah, atau pasien anak-anak atau bayi. Baik, oke, baik. Dokter, ini kan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, itu kan menjadi salah satu visi dan juga misi dari RSA UGM begitu ya dokter. Peran sejumlah tenaga medis khususnya, kemudian perawat, ini kan sangat dibutuhkan juga di sana begitu untuk memulihkan si pasien. Mungkin bisa diinformasikan dokter, di setiap ruangan nanti itu apakah ada profesi dokter, perawat yang atau tenaga medis lainnya yang bertugas untuk menangani pasien yang sesuai dengan gejala yang dialami oleh si pasien atau seperti apa? Oke, Mbak Coba. Jadi kalau di ruang intensive care itu nanti yang mengelola itu bukan hanya dokter saja sebenarnya. Itu ada banyak ini. Pertama yang pokok emang ada dokter intensivis di situ ya. Kalau di tempat kami masih anestesi, dokter anestesiologi. Kemudian nanti juga ada dokter spesialis yang lain, spesialis jantung, spesialis saraf, kemudian penyakit dalam, spesialis bedah yang ikut bersama-sama mengelola pasien ini. Kita istilahnya kolaboratif, istilah pengelolaan pasien. Tidak hanya satu dokter aja yang bertanggung jawab di situ, tapi ada banyak dokter yang terlibat di situ. Terus kemudian itu tadi dokter-dokter tentunya yang kompeten di perawatan intensif ya. Jadi yang ikut merawat itu dokter-dokter yang sudah istilahnya memang sudah punya sertifikasi untuk perawatan intensif. Terus untuk perawat juga gitu. Jadi perawat yang di ruang intensif ini perawat-perawat khusus yang sudah mengikuti pelatihan ataupun mengambil spesialisasi intensive care. Jadi perawat pun juga ada spesialisasinya juga sebenarnya. Jadi spesialis intensive care atau yang sudah minimal pelatihan 3 bulan untuk perawatan intensif. Jadi tidak bisa sembarang perawat yang ikut merawat pasien situ, karena di intensive care itu monitoringnya sangat ketat ya. Terus margin of safety-nya itu sangat sempit ya, beda dengan pasien-pasien di bangsal itu. Jadi kalau sense of criticalnya itu tidak cukup, itu berbahaya untuk pasien. Jadi memang butuh tanggap daruratnya itu harus cepat gitu ya. Terus nanti di situ bukan hanya perawat saja juga ya, jadi ada farmasi klinik ya. Jadi ada farmasi klinik yang istilahnya mengecek obat-obatannya ini yang diberikan itu sudah sesuai belum ya. Apakah ada kontraindikasi, apakah ada reaksi silang dengan obat yang lain, akan diteliti oleh farmasi klinik, dicek gitu ya. Terus nanti penentuan dosis obatnya ini sudah tepat atau belum ya, itu akan dicek oleh farmasi klinik. Jadi untuk penyesuaian dosis itu kadang nanti kita ada komunikasi di situ. Kemudian juga ya bilangnya sejak awal tadi, orang hidup itu kan mesti butuh makanan ya.
Jadi kadang di situ juga ada ahli gizinya juga, ya, ahli gizi yang ikut menghitung atau menangani pasien yang kritikal ini. Itu kan kebutuhan nutrisinya khusus nih. Ada yang hipermetabolik, dia butuh nutrisi sangat banyak. Ada yang metaboliknya masih sangat lambat sehingga dia tidak perlu diberikan terlalu banyak nutrisinya. Justru nanti kalau kebanyakan malah kontraproduktif untuk pasiennya. Jadi kita ada ahli gizi juga yang setiap hari ngecek gitu, pemberian nutrisi pada pasien itu sudah mencukupi atau bukan. Nanti akan dikomunikasikan dengan dokter. Ini akan ada saran-sarannya seperti ini. Jadi nanti kita kolaboratif untuk menangani itu. Nah, itu sekelumit tentang perawat ICU. Jadi tidak hanya one man show aja satu dokter di situ, tapi ada banyak yang terlibat sebenarnya di situ. Termasuk nanti ada radiolog ya. Radiolog itu untuk menilai misalnya gambaran paru pasien. Ya, kalau kan ada gagal nafas itu kan harus di ronsennya dibawa naik ke ICU, bukan pasien yang dibawa ke tempat radiologi, tapi ronsennya dibawa ke ICU untuk difoto di situ, nanti dievaluasi di situ. Apakah dibutuhkan tindakan yang segera, nanti dokter radiologi juga menentukan ini butuh tindakan segera, atau ini kegawatannya potensial terjadi ini. Jadi saling mendukung semua untuk penanganan pasien kritis ini. Seperti itu, Mbak Jeva. Ya, baik. Mungkin selain tenaga medis dibutuhkan juga alat medis begitu ya, dokter, untuk menangani pasien begitu. Apakah sudah mencapai standarisasi untuk alat-alat yang digunakan di RSA UGM saat ini? Untuk alat-alat medis ya, terutama yang untuk pemenuhan intensif care, itu sebenarnya masih ada. Saya rasa masih sudah cukup ya, sudah cukup layak di RSA ini. Kita ada ventilator ya, yang biasanya sangat krusial dibutuhkan untuk pasien-pasien kritis. Ya. Jadi pasien-pasien kritis itu kadang butuh bantuan nafas. Kenapa? Karena orang tidak bernafas 5 menit itu bisa berakibat fatal kan gitu. Kalau nggak makan 1 hari aja nggak akan mati orang itu. Tapi kalau nggak bernafas 5 menit itu sudah mati batang otak ya, sudah nggak bisa tertolong lagi. Jadi krusial sekali butuhkan mesin ventilator itu tadi. Terus kemudian juga pemenuhan USG untuk deteksi cepat adanya kegawatan vaskuler ya, gangguan jantung, terus ada gawatan intraabdominal atau di perut ya, gangguan perdarahan di perut itu bisa dideteksi dengan USG ya, bisa cepat. Terus kemudian ada radiologi yang mesin ronsen itu yang portable, bisa dipindah secara cepat dan tempatnya ada di ICU. Mesinnya itu ada di ICU, jadi waktu-waktu dibutuhkan langsung bisa dioperasionalkan. Tinggal radiografer yang datang mengoperasionalkan itu. Terus kemudian ada mesin cuci hemodialisis, ya, cuci darah itu tersedia juga di ICU. Jadi pasien-pasien yang gagal ginjal tapi dia kritikal, tidak perlu dia dibawa ke luar, ke ruang mesin cuci darah di luar yang jaraknya cukup jauh dan monitoringnya nggak ketat di sana ya, kurang ketat karena bukan untuk setting pasien kritis. Jadi di ICU pun bisa dikerjakan untuk hemodialisa. Jadi secara umum standarnya sudah mencukupi untuk penanganan pasien-pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Yang kita masih kurang saat ini sebenarnya karena emang kebutuhannya belum sampai situ ya. Jadi monitoring invasif sebenarnya belum kita kerjakan. Jadi kalau monitoring invasif itu nanti dipasang alat monitoring itu bisa sampai ke kranial, ke otak itu ya. Dipasang itu untuk memantau tekanan intrakranial, tekanan dalam kepala itu berapa itu. Terus kemudian juga dipasang untuk mesin alat untuk mendeteksi jantung ya. Jadi masukkan kelas sini sampai ke jantung untuk melihat tekanannya di jantung itu berapa itu. Kita belum ada yang bisa dikonekkan dengan monitor, itu belum ada karena kebutuhannya memang belum sampai situ. Kalau nanti sudah ada bedah saraf yang baru proses pengurusan izinnya gitu. Terus kemudian ada bedah jantung yang mulai beroperasi, operasi-operasi yang open heart ya, atau bedah jantung itu mungkin akan kita aplikasikan. Tapi selama ini memang belum ada karena pasiennya memang belum ada. Jadi untuk yang itu belum pernah kita kerjakan karena memang belum ada pasien yang terindikasi dilakukan tindakan tersebut. Gitu. Secara umum semuanya sudah terstandarisasi dengan baik ya untuk semua alat-alat RSA UGM. Dokter Kamala, selain
ruang ICU dan lain-lain sebagainya, ini saya dapatkan informasi bahwa ada ruang intensif lainnya, yaitu rawat inap reguler, begitu ya, Dokter Kamala. Nah, mungkin ini bedanya dengan ruang ICU dan juga ruang rawat inap itu sendiri seperti apa, dokter, yang harus kita pahami? Mungkin yang dimaksud adalah ini ya, intermediate care unit ya. Jadi yang dimaksud mungkin IMC itu ya. Jadi IMC atau kita ada satu lagi layanan tambahan tuh yang baru ini ada unit stroke gitu ya. Itu sebenarnya dia di ruang antara itu ya, antara UGD dengan ICU atau UGD dengan tangsal gitu. Jadi di intermediate care dulu. Jadi di situ di monitoring, pasien itu di monitoring, ini sebenarnya pasien ini nanti arahnya kemana ini? Mau ke ICU atau ke tangsal? Jadi di ruang intermediate itu. Atau ruang intermediate itu dia sebenarnya mirip-mirip HCU tadi itu. Cuman kalau misalnya kalau di ICU ini pasien ini sudah layak, sudah istilahnya sudah turun lah gradingnya, itu sudah nggak butuh intensif banget gitu ya. Tapi kalau di bangsal itu masih khawatir kita, nanti kalau ada perburukan, nah itu kita masuknya ke intermediate care gitu. Ya transfernya nggak langsung ke bangsal ruang rawat biasa, tapi di intermediate dulu. Yang di intermediate care ini monitoringnya lebih apa istilahnya lebih lama, atau istilahnya tidak bit to bit kayak di ICU tadi, tapi mungkin bisa tiap 2 jam, dimonitor tiap 2 jam gitu. Jadi ya dibandingkan di bangsal tadi yang tiap 8 jam, tiap 6 jam kan lebih intens di intermediate care itu tadi ya. Tapi nggak seperti di ICU yang tiap menit di monitoring itu tadi. Jadi ruang antara aja lah itu istilahnya, antara ICU dengan ruang rawat yang lain, entah dengan UGD atau dengan bangsal. Dan ini sangat penting sekali karena kadang-kadang kayak kemarin waktu masa pandemi ini ICU-nya penuh ini. Terus kemudian pasien ini potensial menjadi kritis nih kalau dimasukkan ke bangsal juga nggak, istilahnya orang Jawa tadi nggak mentolo, ini bisa meninggal di bangsal gitu kan. Jadi dia masih menunggu di ruang intermediate ini. Nah, kita punya ruang intermediate yang bisa dimanfaatkan untuk monitoring yang ketat juga, walaupun tidak seketat seperti di ICU. Karena itu nanti standarisasi peralatannya juga lain dengan di ICU. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti secara umum, Dokter Kamal bisa sampaikan juga bahwa ruang perawatan intensif secara umum yang sudah disampaikan itu lokasinya apakah dipusatkan di gedung khusus atau seperti apa? Karena kan kita ketahui bersama juga bahwa RSA UGM itu kan juga memiliki bangsal COVID ya, Dokter Kamala. Kemudian jalur-jalur mana yang mungkin bisa realisasi ini terbedakan begitu antara pasien yang ingin berobat, pasien non COVID dengan pasien COVID, itu apakah dibedakan juga di sana? Oke, jadi kalau emang untuk pasien-pasien yang kita di RSA punya 2 tower gedung yang memang dikhususkan, satu untuk pasien COVID, satu non COVID ya. Jadi untuk pasien COVID dan COVID ini memang dipisah. Jadi kita kayak sebenarnya di RSA itu kayak ada 2 rumah sakit sebenarnya. Jadi UGD-nya juga terpisah, ini terpisah. Dulu UGD terpisah, sekarang sudah jadi satu ya UGD-nya. Tapi ICU-nya, kalau ICU-nya masih terpisah. Jadi ICU untuk yang COVID itu dengan yang non-COVID terpisah. Juga jalurnya untuk pasien yang untuk layanan COVID itu lewat jalur utara, yang beda kalau yang non-COVID jalur selatan. Jadi memang arah ininya berbeda, nggak bertabrakan istilahnya. Jadi nanti untuk pasien-pasien yang istilahnya membutuhkan pelayanan COVID itu otomatis langsung diarahkan ke jalur utara yang untuk gedung COVID. Jadi memang udah dipisah Mbak Coba, jadi tidak usah khawatir kalau untuk ini. Sebenarnya kita di ICU di intensive care unit yang gedung COVID itu kita sudah standarnya sudah standar internasional. Jadi kayaknya saya lihat standarnya cukup bagus ya kalau saya bandingkan dengan yang rumah sakit lain. Terus terang masih paling bagus ini ya. Jadi kita punya ruangan isolasi tekanan negatif ya, yang cukup baik, dan ruangannya ini
untuk satu pasien satu satu kamar gitu ya. Jadi kayak kamar hotel itu ya, tapi ruangan tekanan negatif. Dan ruangan tekanan negatif ini untuk apa? Harus tekanan negatif untuk menjamin bahwa pasien ini tidak apa namanya, kalau kan biasanya pasien-pasien infeksius ya yang di situ itu tidak keluar ini ya apa namanya infeksiusnya itu infeksinya itu tidak keluar, tidak mengontaminasi lingkungan yang lain, yang pasien-pasien lain atau perawat yang jaga di situ atau dokter yang jaga di situ. Jadi diisolasi di situ. Nah, udara itu yang apa namanya di disedot istilahnya, disedot sehingga menjadi tekanan negatif itu akan dibuang kemana? Akan didispersi ke atas ke langit istilahnya. Dan itu sudah melalui penyaringan khusus yang sudah dipastikan dia aman di luar. Terus posisi ruang isolasi tadi yang untuk COVID itu posisinya di gedung paling tinggi. Yang untuk ICU-nya ya, gedung paling tinggi. Jadi harapannya juga apa namanya tidak mengkontaminasi bawah. Kalau misalnya di bawah kan nanti tetap akan melewati yang atas-atas gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah kita setting posisinya di paling atas sehingga ketika kita dispersi ke udara luar juga relatif lebih aman. Toh seperti itu sebenarnya udara yang dibuang itu tadi sudah disaring juga. Udara yang dimasukkan ke kamar itu sudah udara yang bersih, yang difilter. Terus yang dikeluarkan pun juga difilter juga. Jadi sebenarnya sangat aman. Dan standarnya sudah standar HEPA ya, HEPA filter itu cukup aman. Jadi untuk sampai disebut HEPA filter itu kalau dia bisa menyaring partikel itu sampai 99,7%. Jadi hampir dipastikan aman lah untuk ininya ya. Untuk infeksiusnya itu tidak bisa menyebar kemana-mana. Ya, gitu Mbak baik. Malah kalau kita menyimak bahwa COVID di DIY itu kan terus melandai begitu ya dokter. Sejauh ini yang dokter tahu bagaimana sih untuk keterisian bed di bangsa COVID-19 terutama di RSA UGM, karena kan kabarnya juga untuk ruang rawat inap VIP ini dulu sempat dioperasikan untuk bangsal, namun sekarang sudah dibuka kembali dan bisa dipakai selain pasien non-COVID. Nah, ini berpengaruh juga kah dengan keterisian bed sekarang, terutama di bangsal COVID? Iya, oke. Jadi dulu emang kita ada model gedung di RSA itu kan ada tower-tower gitu ya, ada beberapa. Jadi ada beberapa gedung satu tingkat itu ada 5 tingkat itu ya. Yang kemarin itu kita ada memfungsikan 3 tingkat gedung untuk pelayanan COVID. Ya, jadi itu selalu full waktu itu kan, sampai istilahnya UGD aja sering ditutup karena tempatnya sudah nggak ada gitu ya. UGD tutup karena nggak bisa masuk, nggak ada tempat ya. Nah saat ini itu yang diaktifkan cuma 1 gedung nih saat ini, karena pasiennya sudah menurun drastis sekali. Memang pasien-pasien COVID sudah sangat sedikit. Alhamdulillah tidak semoga tidak berkepanjangan ya. Dan gedung yang dulu dipakai untuk ini, yang untuk penanganan pasien COVID yang ringan-ringan itu sekarang bisa dioperasionalkan lagi, sudah melalui sistem sterilisasi yang cukup dan sekarang sudah diaktifkan lagi sebagai gedung VIP dan ya, cukup nyaman lah untuk perawatan pasien dan sudah sementara ini tidak dipakai lagi untuk perawatan COVID, jadi sudah digantikan. Terus itu juga terpisah gedungnya dengan yang saat ini dipakai untuk layanan COVID. Masih ada pasien COVID itu masih ada, teman terpisah gedungnya. Gitu. Baik, dokter, mungkin dokter Kamala juga mengetahui begitu ya bahwa berbagai antisipasi dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi jangan sampai ada lonjakan gelombang ketiga nantinya pada saat tahun baru begitu ya. Namun mungkin apakah sudah ada berbagai kesiapan begitu dari rumah sakit terutama di RSA UGM untuk mengantisipasi hal itu, walaupun kita sangat berharap bahwa lonjakan gelombang ketiga itu tidak ada. Namun dari pihak rumah sakit apakah sudah ada antisipasi yang dilakukan? Ya, untuk antisipasi sebenarnya kita sudah ngatur strategi ya. Jadi kita sebenarnya saat ini ruangan untuk COVID itu bisa diaktifkan sewaktu-waktu. Pertama kita ada 100 bed yang siap untuk penanganan pasien COVID itu.
Nah, saat ini yang diaktifkan mungkin nggak sampai separuhnya ya, karena pasien sudah sangat sedikit ya, mungkin cuma sepertiganya aja yang kita aktifkan. Tapi sewaktu-waktu ini ada lonjakan, kita mengubah itu sangat cepat sekali. Jadi hitungannya udah ini misalnya ada lonjakan, ruangan-ruangan yang dulu dipakai untuk COVID itu bisa diaktifkan kembali. Karena toh saat ini walaupun ada gedung yang dulu untuk pelayanan pasien COVID dipakai untuk bangsal itu jumlahnya nggak banyak. Jadi sebenarnya saat ini ada ruangan atau gedung yang memang kosong tuh. Saat ini kosong tidak terpakai. Yang ini kita siapkan kalau ada lonjakan pasien-pasien COVID. Juga kita punya rumah sakit RSKC, rumah sakit khusus COVID itu kita punya di luar gedung RSA sini yang di tempat di Jalan Ring Road Utara ini, itu ada lagi rumah sakit khusus COVID itu kita ada. Jadi kalaupun misalnya terjadi lonjakan COVID, insya Allah masih bisa diatasi. Jadi bisa digeser ke rumah sakit khusus COVID yang sana yang punya yang UGM juga, ya jadi bisa diarahkan ke sana. Cuman untuk yang ICU-nya tetap, yang intensive care-nya tetap di sini. Nah, gitu ya. Nah nanti kalau di intensive care kita di sini itu sudah disediakan sekitar 10-20% dari jumlah bed yang aktif sekarang. Jadi untuk ICU itu atau intensive care itu penghitungan proporsinya istilahnya atau prediksinya itu sekitar 10% dari jumlah bed yang aktif yang dipergunakan. Misalnya saat ini bed COVID yang diaktifkan itu ada 50 gitu ya, berarti ICU-nya sekitar 5 kebutuhannya. Dan itu biasanya sudah mencukupi, kecuali pas yang pas lonjakan kemarin yang luar biasa itu ICU-nya sampai istilahnya nolak dan pasien banyak yang tidak tertolong di bangsal itu ya karena luar biasa lah, itu pandemi ya luar biasa. Tapi kalau secara umum 10% sampai 20% itu sudah mencukupi untuk kebutuhan backup pasien-pasien kritis yang dirawat. Itu Mbak coba. Dokter, saya izin mau membacakan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Beberapa pendengar Trijaya mengirimkan pertanyaan. Dokter, ini ada Bu Yanti di Serandaan. Halo Dokter Kamala, mau bertanya untuk pasien dengan ruang inap VIP, ini syaratnya seperti apa? Untuk bisa menggunakan VIP, rawat inap VIP, adakah syaratnya? Oh, jadi ini non-COVID ya Mas ya, yang secara umum ya? Non-COVID. Oh, non-COVID. Ya. Jadi untuk rawat inap VIP itu kita terbuka luas ya, selama ketersediaan bed ada, bisa dipakai oleh siapa saja sebenarnya yang memang menghendaki ruang rawat intensif, ruang rawat VIP. Jadi beda dengan yang ruang ruang intensif. Kalau intensif kan diputuskannya berdasarkan grading atau skala prioritas, karena ini kegawatan. Tapi kalau VIP itu asalkan pasien menghendaki ruang VIP ya bisa masuk VIP. Cuman masalahnya mungkin kalau pasien itu menggunakan BPJS yang PBI itu ya, yang kelas 3 itu kan nggak bisa itu naik kelas sampai VIP, karena dia kan masuk yang BPJS paling bawah itu ininya ya, grading BPJS-nya itu. Kalau mau ke naik satu tingkat itu mungkin bisa, tapi kalau sampai ke VIP nggak bisa. Terus kemudian untuk yang BPJS non PBI yang istilahnya kelas 1, 2 itu bisa naik ke VIP, cuma ada konsekuensi penambahan biaya fasilitas. Jadi kalau pelayanan tetap sama, pelayanan tetap terbaik, kita semuanya kita berikan sama istilahnya. Cuman fasilitasnya yang bedakan antara ruang VIP dengan non VIP itu adalah fasilitasnya. Jadi kalau masuk VIP otomatis nanti di sana ada fasilitas-fasilitas yang tidak ada di ruangan lain. Nah, tapi saya kok masuk VIP kok nggak bisa kan ya? Ya karena mungkin tempatnya udah habis ya. Udah harus ngantri, kadang-kadang VIP juga harus ngantri. Dan di beberapa rumah sakit juga kalau mau masuk VIP kadang harus ngantri dulu, karena memang misalnya ini saya besok mau operasi apa gitu kan ya, yang direncanakan operasi kulit atau operasi gigi dan itu, tapi saya mau masuk VIP, kebetulan ruangannya masih penuh ya nunggu dulu lah, nanti mungkin minggu depan atau besok pas kosong dihubungi ya. Jadi bisa kadang perjanjian ya, dengan perjanjian nanti saya daftar ke VIP,
Nanti kalau misalnya ada tempat kosong, minta dihubungi. Jadi gitu. Baru gitu. Ya, seperti itu Oke, Rawati. baik. Ya, terima kasih dokter. Ini kita Ya. ketemu sama Bu Ratna di kawasan Bantul. Dokter, apakah menyediakan jemput bola untuk ambulans semisal yang emergency, kena stroke, dan lain sebagainya? Nah ini menarik, saat ini kita di RSA baru buka layanan baru ya, unit stroke gitu, dan nanti ini akan mengaktifkan apa istilahnya, unit khusus yang fast respon itu ya, respon cepat stroke ini kita memang sudah rencanakan untuk bisa jemput bola istilahnya. Jadi kalau memang kadang-kadang kan ada pasien mengalami serangan stroke di rumah gitu, tapi nggak ada yang bisa ngantar atau bisa mengangkat pasien ini. Tetapi kalau di kota itu kadang-kadang beda dengan di desa ya, kadang-kadang untuk minta pertolongan tetangga itu juga repot juga orang kota saat ini kan, karena dengan tetangganya juga nggak kenal kan, kadang-kadang nggak mau minta gimana tuh. Kadang-kadang ya kalau kondisi seperti itu kita berencana ini ya, ini mulai kita rencanakan sudah mulai diaktifkan, tapi belum 100% berjalan ya, masih penjajakan, tapi ke depan ini masih bisa. Jadi unit respon cepat ini untuk merespon panggilan dari luar yang membutuhkan penanganan kegawatan yang bisa kita tangani secara cepat, dan kita bantu dengan mengirimkan tenaga medis ke sana untuk melihat kondisinya, juga membawa ke rumah sakit yang dibutuhkan, istilahnya yang diperlukan. Misalnya di RSA penuh nih, kita nggak ada tempat ya, mungkin bisa aja kita bantu untuk ke sana untuk penanganan darurat pasiennya yang saat itu dibutuhkan. Terus ini nanti dikirim kemana, kita bantu untuk pengirimannya. Bisa nanti, ini harus ke Sarjito, kita bantu ke Sarjito. Ini karena RSA penuh, bisa ke PKU, bisa kita antar ke PKU, seperti itu. Jadi mungkin itu peran seperti itu. Dan mungkin prakteknya nanti ya, untuk lebih jelasnya, apakah itu bisa setiap orang calling seperti itu atau enggak, mungkin sebelumnya harus daftar dulu. Jadi mengaktifasi bahwa ini memang sudah terverifikasi bahwa orang ini pernah mendaftarkan, jadi identitasnya lengkap siapa, jadi tidak ada hoax panggilan saya butuh ini ternyata dicek nggak ada, itu cukup membahayakan. Jadi sebelumnya sudah konfirmasi dulu, mendaftarkan, kalau sewaktu-waktu ada gawatan di rumah itu bisa minta panggil jemput atau apa itu. Jadi mungkin kedepannya seperti itu Pak. Saat ini sudah kita mulai jalan untuk respon cepat tersebut. Baik, Dokter Kamala, ini kita sudah hampir mendekati jam 11 ya. Mungkin terakhir Dokter bisa disampaikan ke pendengar Trijaya bagaimana masyarakat bisa mengakses sejumlah informasi mengenai perawatan intensif di RSA UGM. Apakah ada di website, Instagram, atau mungkin ada call center yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi selengkapnya? Oke, terima kasih Mbak Jova. Jadi untuk call center yang bisa dihubungi, kita tetap satu jalur, ya, satu pintu, jadi lewat nomor IGD ya, nomor IGD RSA, bisa di googling aja. Nomor IGD RSA itu nomor berapa itu bisa di googling, jadi setiap orang bisa mengakses itu. Nanti tinggal bilang aja ini problemnya apa, nanti yang diaktifkan di mana, nanti akan diarahkan ekstensinya ke arah mana. Jadi seperti itu, jadi sangat mudah sekali sekarang untuk informasi ini. Jadi mungkin kita prioritas zonasi, dalam artian yang dekat-dekat RSA bisa menghubungi cepat RSA, ya dekat dengan rumah sakit yang mana mungkin bisa menghubungi rumah sakit yang cepat. Kalau misalnya di Bantul ini ya, tadi Bu Ratna ada yang di Bantul itu, hubungi Panembahan kok tidak terhubung atau sana penuh, mungkin bisa menghubungi RSA, tidak masalah. Mungkin kita bisa respon ke sana gitu. Gitu aja sebenarnya. Baik, terima kasih Dokter Kamala sudah share-share informasi seputar perawatan intensif di RSA UGM. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat semuanya ya. Dokter, sehat-sehat selalu semuanya yang bertugas. Semoga selalu sehat ya, Dokter. Ya, terima kasih Mbak Jawa. Terima kasih Dok waktunya. Selamat siang, bertugas kembali.